Non-dimensional number yang kedua adalah Euler number. Apa sih Euler number ini? Euler number ini adalah perbandingan antara atau rasio dari inertia force dibandingkan dengan pressure force. Oke? Inertia force adalah gaya yang membuat si air tetap jalan ke depan, sementara pressure force adalah gaya kalau yang terjadi kalau dia si air ini bertemu dengan suatu struktur, apapun itu strukturnya ya. Euler number itu diwakili oleh lambang EU, V dibagi akar dari P dibandingkan dengan rho. P-nya pressure-nya, rho-nya density, V-nya adalah kecepatan air. Oke? Apa sih contohnya Euler number ini? Lihat. Tutup dulu ini. Sip. Salah satunya adalah yang disebut cavitation kalau di teknik kelautan. Teman-teman tahu kalau kapal itu punya namanya propeller. Apa sih cavitation? Kita lihat sebentar ya. Jadi kalau kita ini saya akan ngejelasin, ini cuma ngeliat aja nih. Ini lihat buih-buih yang terjadi di ini beneran propeller yang dicobakan di sebuah laboratorium membersih air bener ya. Apa namanya? Tahu yang titik-titik ini? Ada yang tahu nggak ini buih-buih ini akibat apa? Coba tulis di grup, apa sih sebenarnya buih-buih ini? Ini yang disebut, fenomena ini disebut kavitasi. Oke, kita lihat. Apa sih kavitasi? Nah, kita lihat apa sih kavitasi. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat penjelasannya di sini. If a propeller spins quickly, it leaves a trail of bubbles. Ketika sebuah propeller berjalan dengan sangat cepat, maka dia akan menimbulkan nih jejak-jejak buih-buih ini. Behind it. Kita dengerin dulu deh. As the bubbles pop, they make a lot of noise. Dan bubble-nya itu bunyi pak, gitu. Bunyi pop pecah dan itu. These bubbles are not filled with air, but with steam. The steam is produced by the seawater boiling. Lihat nggak? Bubble tadi tuh, gelembung-gelembung udara itu isinya bukan udara, tapi steam atau uap. Uap dari mana? Dari proses mendidihnya air akibat bergeraknya propeller. It is a well-known fact that water boils at 100 degrees centigrade. However, lihat, air itu mendidih ketika suhunya 100 derajat Celcius pada tekanan tertentu. Tapi ternyata ada fenomena lain yang bisa menyebabkan air mendidih pada suhu yang lebih rendah. Oke, kita lihat ya. Kita lihat penjelasan si Bapak ini. Few people will know that at different pressures, the water will boil at different temperatures. If you increase the pressure, as in a pressure cooker, for instance, then the boiling point of the water increases. Hence, the cooking is more efficient. Few people will know, however, that at reduced pressures, water will boil at lower temperatures. I have here a vacuum pump, and I'm going to turn on the vacuum. This flask here contains water, and we have it connected to a pressure gauge, and we're reading at the moment approximately 15 pounds per square inch, which is 1 atmosphere. I turn on the pump, you notice the pressure... Oke, apa sih yang dilakukan sama si Bapak ini? Sebelumnya, si air itu berada pada tekanan gauge-nya yang diukurnya menunjukkan tekanan 1 atmosfer. Dan dia punya tadi pompa untuk menghisap tekanan udara dari luar. Jadi tekanannya dia kurangin mendekati 0. Oke, lihat. Mendekati 0. Dropping immediately and diturunin terus. Lihat apa yang terjadi pada si air yang di dalam tabung uji ya. As the pressure drops, as we approach zero, bubbles start to form and the water starts to boil. So here we are at room temperature, but at a significantly reduced pressure, almost a complete vacuum. The water is now boiling. Water boiling at 20 degrees centigrade
at almost 0 pounds per square inch, a remarkable phenomenon, sir. Apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi barusan ini? Yaitu pada tekanan yang rendah banget, bahkan mendekati 0, pada kondisi ruangan nih, pada kondisi kita sekarang nih, cuma misalnya 20 derajat Celcius, si air mendidih. Kebayang nggak? Dan ini fenomena yang unik banget, dan ini yang terjadi pada tadi propeller yang disebut kavitasi. Yaitu dia si air di sekeliling propeller itu mengalami proses pendidihan pada kecepatan yang tinggi dan pressure yang rendah. Oke, kita lanjut ya. Remarkable phenomenon, sir. When a submarine's propeller turns quickly, an area of low pressure is created on the blades. Tuh. Ketika propeller ini bergerak dengan cepat, ternyata terbentuklah area dengan pressure yang rendah di sekeliling propellernya. Okay? This lowering of pressure causes the water to boil without heating up and produces menyebabkan si air sekelilingnya itu menjadi mendidih tanpa ada proses penaikan suhu ya, tanpa kalau bisa kita tanpa ada proses perebusan lah gitu, bahasa gampangnya. Bubbles of steam. This is called cavitation. Formation of those bubbles is dependent on how fast we rotate our propeller. So the faster we go, the more risk we are for cavitation. The Pennsylvania's propeller design is a closely guarded secret, but the basic principles of a quiet running propeller are known. Cavitation only occurs when a propeller spins quickly. Slowing the propeller down So, kavitasi, tadi salah satu fenomena kavitasi itu karena dia, ini saya ambil dari YouTube juga, dari National Geographic, itu karena propellernya berputar dengan sangat cepat. Tapi untuk menghilangkannya itu dia bisa dengan mengurangi kecepatan. Tapi kalau dikurangi kecepatan ya berarti timbul masalah baru, yaitu berarti si submarine-nya jalan dengan perlahan. Gitu. Reduces cavitation and therefore noise, but slowing the propeller also reduces a submarine's thrust. To overcome this problem, the Pennsylvania's engineers developed a unique propeller with 4 additional specially shaped blades. These Sip, sampai di sini dulu. Kenapa ini cerita aja bahwa salah satu kerugian dari kavitasi itu apa? Propellernya cepat rusak. Dia cepat pokoknya rusak deh propellernya, bisa berkarat, bisa terjadi oksidasi. Ketika dia rusak, maka performa dari kapal itu akan berkurang. Jadi untuk dengan kapasitas mesin yang sama dia membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak untuk mendapatkan thrust yang sama. Yang kedua, dia berisik. Nah, itu satu fenomena akibat kavitasi tuh. Tapi yang mau saya terangkan adalah untuk menerangkan kavitasi ini kita harus tahu tadi Euler number-nya. Ini juga bisa dibilang high tech lah. Buat teman-teman tahu nggak? Ini juga bahwa ternyata ini buat kapal kita nih, kita bisa bikin bodi kapalnya tuh bisa. Contoh PAL itu bisa, kita bisa bikin bodi kapal tuh bisa. Kapal perang, bodi kapalnya bisa. Tapi dalam-dalamnya, jeroannya kapal tuh nggak bisa. Mesinnya, paling jangkarnya kita bisa. Mesinnya masih dari luar. Dan terutama yang sampai sekarang kita nggak bisa dan mungkin cuma beberapa negara yang canggih adalah bagian propellernya ini nih. Dia industri tersendiri. Coba deh teman-teman tanya berapa bikin propeller ini. Mahal banget. Dan itu karena tadi ada banyak yang mempelajari tentang propeller ini. Salah satu bagian terpenting dari kapal bisa bergerak di laut adalah bagian propeller ini. Oke, sip.